anak kedua Terima melahirkan. kasih. Boleh dong Kak cerita prosesnya seperti apa? Silakan. Ibu yang melahirkan. Ya, jadi memang prosesnya itu berat banget ya, karena yang pertama tuh usianya 9 bulan, terus tiba-tiba aku positif hamil lagi, itu benar-benar berat banget. Yang satu toddler, yang satu lagi hamil, dan sekarang challenge lagi nih kita ya, yang satu toddler, yang satu newborn. Emang direncanakan atau emang gimana sih Kak untuk anak kedua ini? Rencananya sih before 30 pengen anak dua, cuman ini maju setahun. Jadi 29 udah anak dua. 29 kamu, 29 aku, 7 aku. Pengen sih 30 dia, anak dua, jadi gua 34 baru anak dua. Tapi malah dikasih 8 bulan setelah lahir yang pertama, ASI belum selesai udah hamil lagi. Emang targetnya mau punya berapa anak sih sebenarnya? Tadinya pengen 4, tapi setelah dengar 2 tangisan bersamaan kayaknya capek Mulai pusing. 2 aja deh kayaknya. Takut tantrum juga ya. Takut bikin orkestra nanti kalau 4. Gimana nih Kak, ngurus bayi yang baru newborn sama udah toddler itu repot nggak sih mungkin dari kalian berdua? Ya kalau dari aku sih newborn mah enak-enak aja ya, karena kan tidur disusuin gitu. Nah malah yang challenge-nya tuh yang toddler sih, bener-bener challenge banget. Kejar urusin, sana sini. kejar, iya aku lagi hamil ya waktu itu, bener-bener susah banget sih. Nah itu cara pembagiannya gimana sih kalau tuh biasanya apa bagian toddler atau? Nah, karena ini kita baru hari pertama ditemu ini antara anak satu sama kedua, sebetulnya kan saya titipin ke mertua saya supaya kita adaptasi dulu nih. Hari pertama tadi ketemu dua-duanya nangis bareng dua langsung Aduh, Mulai kayak awkward ya. Ini gue harus ngapain ya? Yang mana nih? baru hari pertama yang mana loh nih? ya. Ya luar biasa sih. Terus ya udah kita konsekuen kalau nanti udah gabung di rumah semuanya, saya ambil yang anak pertama untuk ngejar main-main, dia fokus yang newborn karena gue juga nggak bisa gantiin popok yang anak kedua, agak ringkih kan karena tulang masih rawan, masih baby banget. Terus juga karena aku ngurus sendiri ya, tapi yang bantu jagain ada, tapi kalau untuk semuanya benar-benar aku sendiri sih. Mungkin karena dia sendiri nih, dia kan jaraknya nggak terlalu jauh. Sebagai seorang ibu kan yang namanya baby itu saja. Mungkin secara mental tuh gimana sih menjaga? Ya jaraknya tuh deket banget. Ya kalau untuk itu sih kayak misalnya aku lagi pengen healing gitu, rusuh banget di rumah ya, paling yang dititipin ke mertua aku, terus aku holiday atau quality time sama Mas Lutfi, kayak gitu sih, aku nggak ambil pusing ya. Yang paling penting saat kita lagi ada sih waktu itu ambil besar tuh ada titik kita jenuh ngurusin anak, yang kita lakukan adalah jangan nyentuh anak kita taruh di kamar, kita ke kamar mandi atau ke mana keluar rumah, pokoknya anak nggak boleh kita sentuh di saat kita lagi mental drop ya. Takutnya malah nanti kita gertak dia, ada setan lewat atau apa, itu banyak terjadi. Tapi karena dia nggak ngalamin baby blues atau apa namanya mental yang sampai Hampir ya, tapi untuk kita bisa execute ke yang tadi. Karena aku juga Mas Lutfi kan support aku banget, kayak selalu reminder aku, terus dia juga bantuin buat ngurus, jadi aku jauh sih akan dari baby blues itu. Kenapa Kak milih untuk gak ada suster? Cuma milih ada yang jagain doang ya? Kenapa milih gak ada suster? Terus lebih pilih kayak aku aja semua yang ngurus gitu, kenapa Kak? Aku tuh susah ya trust buat orang, jadi mending aku terjun sendiri langsung, terus juga bondingnya dapet juga kan, daripada kayak aku banyak lah case ya, percaya sama orang, diurus sama orang, terus juga anak kita disakitin kayak gitu, aku gak mau gitu loh. Jadi aku mending aku urus sendiri deh gitu, aku stop dulu di kerjaan aku, jadi aku fokus. Tapi aku punya anak masih tetap bisa, kemarin ujian tesis ya, alhamdulillah aku juga bisa sidang, bisa lulus juga. Jadi benar-benar aku keep anakku sendiri sih, nggak percaya sama orang lain kayak gitu. Oke Kak, ngomongin sidang, maksudnya kemarin kan baru yang S2 itu ya? Iya. S2, terus anak udah 2 yang jaraknya bisa dibilang dekat. Itu Kakak sendiri gimana kayak gini? Gimana bagi waktunya? Pasti kan namanya ibu yang baru melahirkan, stres segala macam. Kakak timnya sempat untuk sidang S2 tersebut itu gimana Kak? Ya, jadi mungkin aku pas siang itu full urus anak. Nah kalau malam kan dia kecapean tuh tidur kan. Jadi aku pas malam itu sih waktunya. Jadi kondisi anak udah tidur baru dia Iya. aktivitas yang lain. mungkin ini gimana sih kalian sama-sama orang tua baru yang ada toddler ada yang bayi. Parenting itu bentuk dari siapa? Kalau gua parenting karena gua kan S1 psikologi ya, gua udah dapat basic knowledge sama basic ilmunya. Gua terapin dari diri gua sendiri dan gua mencoba membawa istri gua untuk minimal healing inside dulu. Jadi ketika dia lagi titik jenuh, tadi jangan pernah sentuh anak. Karena ketika kita titik jenuh, kita sentuh anak, dengar nangisan, dengan apa, itu yang membuat kita malas ngurusin anak. Nah itu yang kita lakukan sampai detik ini.
Berarti memang ada setiap kalian itu membuat nyisain satu hari atau beberapa hari kalau emang lagi mental gimana buat berdua gitu, me time segala macam. Pasti. Sebulan tuh adalah sekali gitu kan. Sebulan sekali 2 kali lah. Saya titipin ke mertua, kita nonton film, makan, all you can eat atau apalah, jalan, itu pasti sih. Kak, apa yang mau kakak untuk S2 lagi? Karena kan maksudnya kalau bisa ibu rumah tangga kan S1 juga cukup nih. Kenapa pendidikan lebih penting nih gitu? Karena aku memang waktu itu daftarnya pas COVID ya, jadi apa ya, hal yang berguna yang bisa aku raih gitu kan. Oh kayaknya S2 deh, karena S1 kan ya udah banyak lah ya kalau misalnya sarjana gitu, S1 gitu kan. Kalau S2 tuh kayak masih orang-orangnya aja, jadi aku pengen nyelesain aja gitu, pengen nyelesain pendidikan aku sampai di tingkat yang tinggi lah. Dan jadi Kalau contoh buat bisa. anak kamu nanti Ya, untuk jadi contoh. sekolah. Ibu tuh kalau menurut saya ya, seorang ibu adalah contoh untuk pendidikan. Jadi kalau misalnya pendidikan ibunya, mohon maaf, nggak lulus SMA, nanti anak kan bilang, yaudah ibu aja cuma sampai saya SMA. Iya, Jadi motivasinya nggak gambaran turun. ya. Kalau dia sampai S2 kan anak termotivasi, minimal ya S1 nanti ke Iya. depannya. Apalagi anak kita kan cewek ya, jadi mencari uang itu bukan tanggung jawab utama kalau cewek. Yang pertama adalah memperbaiki diri, menambah ilmu, sampai nanti bertemu dengan jodohnya. Mungkin karena dia sendiri gimana sih cara kakak menikmati diri gitu ya kan? Karena kan usia masih muda, terus anak udah Iya. anak terus pendidikan juga. Emang pengen jadi ibu yang seperti apa sih? Ya aku paling, ini kan aku masih di bawah 30 tahun ya, anaknya udah 2 alhamdulillah, terus udah S2 juga. Nah jadi aku habis ini mau kayak menikmatin hidup aku, kayak pengen diet, pengen perawatan, karena alhamdulillah tuh kayak udah punya anak gitu loh. Jadi kalau misalnya orang lainnya udah punya anak 2, kayak udah di titik tenang, goals aku banget kayak gitu loh. Mau ada nggak sih kamu kan rencana pendidikan S3 kayak gitu? Kalau pendidikan S3 kayaknya masih belum ya, aku rehat dulu karena kan ini baru banget aku lulus, jadi baru banget juga aku jadi ibu anak 2, jadi aku pengennya malah menikmati hidup aku dulu, pengen liburan, pengen benar-benar fokus Pengen nabung ngurus lagi. anak, pengen nabung lagi, kayak gitu sih. Terus kalau Lutfi sendiri nih, ini kan ngejar pendidikan ya. Suatu saat kalau misalnya kak Nadia nanti berkarir, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampai detik ini pun saya tidak pernah melarang istri saya melakukan hal apapun, termasuk melakukan hal-hal misalnya dia pengen ketemu temannya. Sampai detik ini saya nggak pernah melarang. Karena ketika kita larang sesuatu berarti kita membatasi kepercayaan. Kalau misalnya saya misalnya dia mau kemanapun, ya udah saya cuma modal percaya, go ahead. Yang penting pulang di jam normal. Kalau memang pulang malam karena syuting, karena harus ngerjain tes sampai jam 12 malam ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, dia secara sadar jam 9 pasti pulang. Ibaratnya kalau nanti akan suatu saat sibuk dengan dunia dan anak, mungkin ya jadi kebanyakan itu dengan orang tua nggak masalah. Nggak ada masalah, karena bagi kita punya hidup tuh dikasih waktu 24 jam yang sama dan hari yang sama 7 minggu per 1 minggu, 7 hari per 1 minggunya. Terserah pakai buat apa, tapi harus ingat kewajiban seorang istri apa, kewajiban seorang suami apa, dan kewajiban ketika kita berada di luar menjadi apa. Ya saya saat di luar ya saya menjadi masyarakat umum yang dimana saya ada bagi figur, saya lagi bisnis apa dan lain-lain, udah. Tapi saat saya di rumah saya menjadi suami, saya lepas semua tadi. Dan jangan pernah menggunakan power pribadi untuk kepentingan keluarga, itu nggak pernah sampai detik ini. Kak, kayu udah mulai ngikutin jejak Kak Lutfi nih di dunia entertain juga. Mau fokus ke situ atau gimana nih Kak? Ya kalau untuk sekarang setahun 2 tahun mungkin aku fokus untuk urus anak aku ya. Mungkin kalau misalnya udah sekolah, terus aku juga pengen berkarir baru terpanggil. Kalau untuk sekarang masih belum sih. Harapannya sih dia pengen jadi kedubes sih, karena kan dia S2-nya kan diploma luar negeri kan internasional. Ya siapa tahu nanti ditawarkan jadi atasi kedubes atau apa ya, nggak ada masalah. Tapi udah siap Kak, kalau misalnya jadi kedubes pasti kan keluar negeri, siap ditinggal-tinggal. Ya siap dong, hidup itu kan siap dari mulai kita nikah. Kita kan berdua, mau aku jadi misalnya menjadi menteri lah, jadi pejabat lah, atau dia jadi wali kota, atau dia jadi kedubes lah, ya itu udah jalurnya masing-masing. Kita nggak boleh nyesel di belakang. Itu aja sih.